Kali ini gue akan mengungkapkan data dan fakta tentang perselingkuhan. Gunanya biar lo bisa mengantisipasi, biar lo nggak diselingkuhi, dan yang lebih penting lagi, biar lo nggak selingkuh. Terutama kalau udah nikah. Karena perselingkuhan di Indonesia bisa dipidana, bisa berakhir penjara. Gua menemukan sebuah studi kualitatif dari UIN Wali Songo Semarang yang mengambil sumber dari berbagai survei dan studi sebelumnya. Dari studi ini, ada berbagai fakta menarik tentang perselingkuhan di Indonesia. Nomor 1, tingkat perselingkuhan di Indonesia tinggi bro. Dalam penelitian yang dimuat di Harian Republika tahun 2014 di 14 provinsi, termasuk semua provinsi di Jawa, 75% suami dan 40% istri menyatakan pernah selingkuh. Ini cukup tinggi kalau dibandingkan studi angka perselingkuhan global di dunia, di mana nomor satunya adalah negara Thailand dengan angka 56%. Artinya apa? Jangan merasa karena lebih konservatif, lebih ketimuran, maka Indonesia lebih aman dari perselingkuhan bro. Nomor 2, selingkuh sama siapa? Ini juga berdasarkan studi dari Sarwono tahun 2013. Ternyata 75% pria di Jakarta selingkuh bro. 37% selingkuh sama mantan pacar, 28% selingkuh sama rekan kerja, sisanya variatif, termasuk jajan dengan PSK, sugar baby, one night stand, dan lain-lain. Solusinya, kalau udah nikah, usahakan gak usah ambil risiko kontak-kontakan lagi sama mantan pacar. Apalagi kalau sampai ngelakuin aktivitas berduaan sama mantan, hindari bro. Itu gue jamin, niat terbesarnya pasti buat selingkuh. Kalau sama rekan kerja, cobalah profesional bro. Saat kerja, lihat semua orang, termasuk lawan jenis, sebagai rekan seprofesi. Utamakan komunikasi dilakuin buat memastikan kerjaan lo beres. Kurangi mikir yang lain-lain. Nomor 3, penyebab utama perselingkuhan, ini utamanya. Pertama, karena ada kesempatan. Kedua, karena ada konflik sama pasangan. Ketiga, karena hasrat yang gak terpuaskan. Cara mencegahnya gimana bro? Kesempatan hubungannya sama kontrol diri. Kalau lo dari sekarang udah jadi cowok yang bisa jadi master atas diri lo sendiri, bisa menaklukkan kemalasan, rajin olahraga, terbiasa ngelakuin nofap, harusnya lebih mudah mencegah godaan selingkuh daripada cowok yang gak disiplin, yang gak punya kontrol diri, yang cuma nurutin nafsu. Terus, kalau lo fokus bro, ngejar mimpi-mimpi besar lo, kesempatan untuk selingkuh otomatis akan lebih kecil. Waktu lo bakal habis di kerjaan, buat keluarga pun harus dialokasikan. Jadi, kombinasi antara disiplin dan kontrol diri penting banget. Konflik sama pasangan sempat gue jelasin. Kuncinya ada di komitmen lo sebagai kepala keluarga. Bisa nggak lo memenuhi kewajiban lo dengan baik? Bikin keluarga lo merasa aman dan tercukupi. Kalau sedang ada musibah atau belum bisa memenuhi kewajiban lo, gimana caranya lo nggak kehilangan peran, tetap meyakinkan istri lo kalau semua under control. Intinya, jaga biar dia respect, hormat sama lo. Ini bakal bikin dia nggak berani selingkuh dan konflik rumah tangga juga lebih minimal. Buat hasrat yang nggak terpuaskan, komunikasi bro. Lo harus bisa jadi cowok yang mengkomunikasikan hal ini ke istri. Jangan malu-malu, kalau lo nya aja malu-malu, dia pasti makin malu lagi. Lebih dominan, lebih terbuka saat ngomongin masalah hasrat ini. Sepanjang kalian udah legal di mata negara, hukum, agama, ini bukan hal tabu kok buat diomongin. Oh ya, menurut gua ini juga nggak kalah penting. Sebelum kalian nikah, alangkah baiknya lo berdua bahas dengan jelas tentang perselingkuhan. Apa definisinya? Apa batas-batasnya? Apa konsekuensinya kalau pernikahan kalian bubar gara-gara selingkuh? Siapa harus nanggung apa, berapa jumlahnya? Kalau perlu, disahkan secara hukum. Biar kalau kepikiran selingkuh, ada reminder yang sangat kuat. Kesimpulannya, ini 3 data menarik tentang perselingkuhan di Indonesia. 1. Tingkat perselingkuhan di Indonesia ternyata cukup tinggi. 2. Perselingkuhan sebagian besar terjadi sama mantan, setelah itu sama rekan kerja. 3. Penyebab utama perselingkuhan, ada kesempatan, ada konflik sama pasangan, dan ada ketidakpuasan dalam masalah ranjang. Share ya bro, kalau lo punya pengalaman dan tips tentang perselingkuhan ini, kita wajib saling belajar dan menghindari hal ini. Semangat!